Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Reza Abdillah, NPM 2335 1053, kelas 6F, pemrograman mobile. Di sini saya akan mempelajari yaitu React Native. Langsung saja di sini tutorial React kemarin sudah lanjut yang ke ini React Hooks. Host memungkinkan fungsi untuk mengakses state dan fitur React lainnya tanpa menggunakan kelas. Mereka menyediakan IP yang lebih langsung ke konsep X seperti prop, state, context, reps, dan lifecycle. Apa itu hoax? Hoax adalah fungsi yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan ke state dan fitur siklus hidup rek dari komponen fungsional. Ya, sini ada contohnya. Eh, kita tes kali rep. Ya. Ya, sini langsung berubah, langsung kembali. Sini Anda harus import mendapatkan hoax dari rek. Di sini kita menggunakan use state hoax untuk melacak status aplikasi. Secara umum, status mengacu pada data atau properti aplikasi yang perlu dilacak. Aturan ringkatnya itu adalah tiga aturan untuk Kyle, yaitu hoax hanya dapat dipanggil dalam komponen fungsi rect, rock hanya dapat dipanggil di level atas suatu komponen, hoax tidak bisa bersifat kondisional. Eh, Selanjutnya itu request state hoax. Itu hoax memungkinkan kita untuk melacak state dalam komponen fungsi. Secara umum, status mengacu pada data atau properti yang perlu dilacak dalam suatu aplikasi. Import use state. Untuk menggunakan use state hook, pertama-tama kita perlu menambahkannya import ke dalam ke komponen kita. Nah, di sini ada contohnya import use state from rec. Perhatikan bahwa kita melakukan yes, nama ya. Sini ada inisialisasi use state. Kita menginisialisasi state kita dengan menggunakan use state. Dalam komponen fungsi kita. Use state menerima status awal dan mengembalikan dua nilai, yaitu keadaan saat ini dan sebuah fungsi yang berbaris status. Nah, di sini ada contohnya itu ini ya, function favorite color, count color state. Perhatian bahwa sekali lagi kita melakukan dekonstruksi nilai yang digunakan dari state. Yang pertama color adalah keadaan kita saat ini. Yang kedua set color fungsi. Nama-nama ini adalah variabel yang dapat diberi nama apapun yang Anda inginkan. Terus state set. Ya. Baca negara bagian sekarang kita dapat oh ya di sini contohnya di variabel state pada komponen di oh di sini ya yang satu ya. Kayak ya. Coba kita jalankan. Oh ya. Nah, di sini perbarui status. Oh ya, contohnya di sini ada dengan fungsi kita kemudian perbarui status secara langsung. Contoh color blue. Di sini ya tidak diperbolehkan. Contohnya di sini ini ya di unclick set color blue. Nah, ya, coba kita jalankan. Ya, harus cuma satu ya. Oke. Apa yang dapat dikuasai negara, hoax used dapat digunakan untuk melacak string, angka, boolean, array, objek, dan kombinasi apapun dari semuanya. Kita dapat membuat beberapa string hook untuk melacak nilai individual. Contohnya sini buat beberapa host status. Oh ini ya, cons. Nah, eh, kalau kita jalankan, reset Mustang Pong. Contohnya di sini ada lagi nampang sebuah objek. Oh, ini ya, nampang sebuah objek. Ya, di Mustang Pong. Oh, ini ya. Oh, oke.
Perbarui objek dan array dalam state. Saat status diperbarui, seluruh status akan ditimpa. Bagaimana jika kita hanya ingin memperbarui warna mobil kita? Jika kita hanya menelepon set car, color blue, ini akan menghapus merek, model, dan tahun dari negara bagian kita. Di sini ada contohnya, gunakan operator script JavaScript untuk memperbarui hanya warna mobil. Oke, coba kita jalankan. Blue. Ini ya. Gitu. Lanjut aja kita ke use effect. Right, use effect hoax. Nah, memungkinkan Anda untuk melakukan efek samping pada komponen Anda. Beberapa contoh efek samping adalah pengambilan data, pembaruan DOM secara langsung dan timer. Use effect menerima dua argumen. Argumen kedua bersifat opsional. Nah, contohnya menggunakan set time. Di sini ya, set time untuk menghitung 1 detik setelah rendering awal. Coba kita jalankan. Oh ya. Oh. Tapi tunggu, ini harus menghitung padahal seharusnya hanya menghitung sekali lagi. JS effect berjalan pada setiap rendering. Itu berarti bahwa kita ketika jumlahnya berubah dan detik terjadi yang memicu efek lain. Di sini ada contoh, tidak ada belum yang dilakukan. JS effect ini. Contoh sebuah array kosong. Ini ya, karena ini kosong. Contoh lagi properti atau nilai status. Prop state. Nah, oh di sini ini ya. Coba kita jalankan. Hmm, ini menambah satu ya. Oke. Ada contoh lagi, berikut adalah contoh use effect bergantung pada sebuah variable. Jika count variable tersebut diperbarui, efeknya akan dijalankan kembali. Use effect ini, coba kita jalankan. Ini kita tambah ya. Dia dikali ya, kuadrat ya. Oh, jika terdapat beberapa dependensi tersebut harus disertakan dalam efek arti dependensi. Pembersihan efek. Beberapa efek melakukan pembersihan untuk mengurangi kebocoran memori. Time, timeout, langganan, pendengaran peristiwa, dan efek lain yang tidak lagi dibutuhkan harus dibuang. Kami melakukan ini dengan fungsi dari akhir Hawk Effect. Hawk is Effect. Sekian peraturan waktu di akhir Hawk is Effect. Ya. Untuk menghitung waktu kita harus memberinya nama. Oke. Oke, udah. Lanjut ke reuse context. Recontext itu adalah cara untuk mengelola state secara global yang dapat digunakan bersama dengan instead. Ya, lebih mudah daripada jika digunakan state sendiri. Misalnya itu dipegang oleh komponen untuk terjadi dalam akses ke status tersebut. Kita mungkin kemarin sekarang. Untuk melakukan ini tanpa konteks kita perlu melakukan start props. Oke, sini contohnya meneruskan props melalui komponen bersarang props. Oke, coba. Oke, ya saja. Solusinya itu adalah menciptakan konteks. Oke, membuat konteks Anda harus mengimpor ya operator konteks dan nah, use source konteks. Oke. Sebenarnya kita menggunakan konteks provider untuk membungkus komponen yang membutuhkan set konteks. Dengan konteks itu bungkus komponen dalam konteks provider ya kan statusnya.
Sekarang sebuah komponen dalam bahan ini akan memiliki konteks sebelumnya. Ini kan isi konteks mengait. Oke, sertakan unsur konteks dalam pernyataan impor. Oke, ini ya impor. Oke, kemudian dapat akses konteks mengenai semua komponen. Masukkan ya. Oke, state, unsur konteks. Oke, oke. Di sini contoh lagi menggunakan rect konteks ya. Coba kita jalankan. Ya, oke. Mhm. Hmm, lanjut, use ref. Banyak ya. User ref book. Memungkinkan untuk mempertahankan nilai di antara proses rendering. Dapat digunakan menyimpan nilai yang dapat diubah tanpa menyebabkan rendering ulang saat diperbarui. Oke, tidak menyebabkan render ulang. Sini ada contohnya itu melat use ref untuk melacak rendering aplikasi ya. Use ref. Use. Oke. Useref hanya mengembalikan satu item. Ini mengembalikan sebuah objek bernama current. Saat kita melakukan inisialisasi useref, kita menetapkan nilai awal useref. Ini seperti melakukan hal ini. Const kita ada menggunakan oke. Mengakses elemen DOM. Hook useref sering digunakan untuk mengakses elemen DOM secara langsung. Pertama kita membuat ref menggunakan useref hook. Oke. Kemudian kita melampirkan ref ke elemen DOM menggunakan atribut ref JSX. Input elemen. Oke. Terakhir kita dapat mengakses elemen DOM menggunakan current. Berarti input elemen. Oke. Di sini contohnya useref untuk memfokuskan input. Dalam contoh tersebut, dalam input mendapatkan fokus ketika tombol diklik. Karena fungsi onClick memanggil input elemen. Melacak perubahan status. Juga dapat digunakan untuk melacak nilai status sebelumnya. Hal ini karena kami mampu mempertahankan useref nilai di antara proses rendering. Contohnya itu gunakan useref untuk melacak nilai status sebelumnya. Ini contohnya ya, menggunakan kombinasi useStat, useEffect dan useRef untuk melacak kena sebelumnya. Oke, di sini perbarui useRef dinilai saat ini setiap kali input valve. Oke, intinya kita skip ya, use reducer. Kaitnya use reducer mirip dengan useStat kait. Memungkinkan logika status custom. Nah, sintaks ini hop use reducer menerima tiga argumen yaitu reducer initial state init. Oke, ini adalah kostum ada inisialisasi dapat seberupa nilai sederhana. Hoax user mengambil nilainya start dan by base statement. Oke, di sini ada contohnya. Coba kita jalankan. Di sini nol ya, nilai nol. Di sini Jod nol, Salis nol. Kita tambahkan. Setiap kita klik menambah nilai satu ya. Oke. Kita lanjut lagi, use callback. Digunakan untuk melakukan memosiasi fungsi callback. Memoisasi fungsi berarti menyimpan hasil fungsi dalam cache sehingga tidak perlu dihitung ulang. Fungsi tersebut callback hanya akan dieksekusi ulang ketika salah satu dependensinya berubah nilai. Dan memiliki kesamaan yang dimaksud. Oke, sintaks ini di callback dengan dua argumen yaitu callback dependencies. Oke, fungsi yang ingin sih. Oke, sini contohnya. Coba kita jalankan. Nah, di sini ada button ini ya untuk menambahkan nilai yang satu. Ini bukan satu ya. Dan klik oke. Ya, gitu ya. Dia menambahkan nilai satu ya. Lanjut ke use memo. Aku mengambilkan
Mengembalikan nilai yang di mau Z. Anggap saja masih sebagai proses penyimpanan nilai dalam state sehingga tidak perlu dihitung ulang. Oke, di sini ada salah satu yang bisa diperbarui. Yes, ini Cosbet memiliki kesamaan, yaitu memberikan nilai yang setelah di mau Z. Oh, sini ya. Oh, di sini mengembalikan nilai ya, sama sini mengembalikan fungsi. Tanpa itu semua dapat digunakan untuk mencegah fungsi-fungsi yang memakan banyak sumber daya agar tidak berjalan secara bahkan tugas Anda akan dan dalam expensive calculation function yang setiap kali rendah. Oke, di sini ya, contohnya coba kita jalankan ya. Add to do, oke. Jaringan ya. Menggunakan use memo untuk mengatasi masalah perkembangan kita dapat menggunakannya untuk melakukan memo sesi expensive calculation fungsi. Tapi jangan saat dibutuhkan, oke. Fungsi yang memakan banyak sumber daya yang akan, oke. Sini ada contohnya lagi ya, kita coba jalankan. Hmm. Nah, dia menambahkan nilai satu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini red custom hoax. Anda bisa membuat guide sendiri, oke. Sini contohnya kita coba jalankan. Oh, ini ya, teks ya. Oke, di logika di balik pengambilan data ini kedengaran jika kamu ada di hoax. Betul. Novel harus diawali dengan use jika dengan JS, oke. Kita akan beri nama file tersebut use fetch JS. Oh, oh ini ya. Sekarang kita dapat memperhook ini dengan menggunakan kembali kemampuan. Oke, kita coba. Oh, ini sama ya. Contohnya dijelaskan kami telah membuat file baru nama just use fetch JS. Semoga kita dibutuhkan untuk mengambil data kami. Mampus URL yang dikodekan secara permanen. Oke, mengembalikan data dari host kita. Di sini menjadi sumber. Oke, sebenarnya sudah habis di sini. Itu saja dari pembelajaran saya tentang React Native. Saya tutup apabila ada kata maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.